Para sesepuh harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti telah sepakat untuk mengucurkan dana sebesar 10 miliar euro dan sertifikat Bank Indonesia, SBI, senilai 4.500 triliun rupiah mulai tahun ini dengan catatan jika Indonesia bisa memiliki 3 undang-undang baru bidang keuangan dan perbankan. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh utusan khusus para sesepuh. Bagi mereka, harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti memang sudah saatnya cair atau bisa dipergunakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan banyak negara untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok belakangan ini. Namun, para sesepuh harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti yang berbasis di Alas Purwo hanya istilah bukan sebuah tempat, menuntut agar Indonesia memiliki 3 undang-undang baru di bidang keuangan dan perbankan. Ketiga undang-undang baru tersebut meliputi Undang-Undang Bidang Bullion Bank, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, dan Undang-Undang Bidang Offshore Banking and Offshore Financing. Kucuran dana besar ini ternyata tidak main-main, sebab posisi dana sebesar 10 miliar euro sendiri sudah dalam bentuk RWA, Ready, Willing, and Able. Artinya uang senilai itu sudah diblok di bank, tinggal menunggu perintah lanjutan dari pemilik uang. Bisa jadi SBLC, bank garansi, atau surat berharga bank lainnya. Tak hanya itu, para sesepuh harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti juga menyediakan anggaran untuk SBI sebesar 4.500 triliun atau 2 kali APBN Indonesia saat ini. Bahkan dana sebesar itu konon kabarnya siap dioptimalisasikan dalam waktu dekat. Anggaran ini bisa dipergunakan oleh pemerintahan Indonesia untuk membangun infrastruktur yang saat ini menjadi syarat mutlak untuk mengimbangi lajunya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kalangan sesepuh harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti mensyaratkan adanya ketiga undang-undang tersebut? Berdasarkan simulasi yang telah dicoba untuk melakukan sinkronisasi hukum dana amanah dengan hukum perbankan kita, ternyata hasilnya tidak berjalan mulus. Hukum perbankan kita tidak dapat menampung aset yang berasal dari gudang, warehouse, berupa logam dan batu mulia, seperti layaknya perbankan Swiss, Hong Kong, London, dan Amerika Serikat sendiri. Perbankan kita belum mengenal deposito emas, platinum, batu mulia, dan sebagainya seperti yang dimiliki oleh Union Bank of Switzerland, UBS, Hang Seng Bank Hong Kong, dan lainnya. Padahal itu menjadi syarat mutlak agar aset-aset tersebut ketika keluar dari gudang langsung masuk ke sistem bank. Tentu saja dengan masuknya aset-aset yang berasal dari gudang tadi akan memperbesar aset perbankan Indonesia. Dengan membesarnya aset perbankan Indonesia, maka memungkinkan Bank Indonesia untuk mencetak rupiah lebih banyak sehingga pemerintah Indonesia tidak memerlukan lagi pinjaman dari luar negeri untuk pembangunan. Cukup pinjam ke rakyat melalui instrumen SBI. Persoalan yang paling serius dari simulasi itu adalah rawannya para pemilik aset untuk dikriminalisasi oleh para aparat penegak hukum dan oknum pejabat bank itu sendiri. Bahkan ada kecenderungan intimidasi oknum militer seperti yang selama ini pernah terjadi. Misalnya berkaitan dengan hukum pajak, historical fund, dan aspek yuridis lainnya berkenaan dengan kepemilikan aset dan pengiriman uang ke Indonesia. Pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia hanya mengenal satu sistem, ialah menggunakan Swift Wire, yakni MT-103 misalnya. Di luar cara itu tidak dikenal. Ditambah lagi betapa terbatasnya jumlah maksimal uang yang bisa dikirim ke Indonesia.
Apalagi pengiriman uang ke Indonesia sering dikenai potongan 10 hingga 25% sekali transaksi. Siapa yang mau uangnya dipotong sebesar itu? Tanya para sesepuh. Apalagi azas uang harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti tidak membolehkan adanya potongan sesen pun, karena pokok yang terkirim harus utuh 100%. Itulah sebabnya para sesepuh mensyaratkan Indonesia harus memiliki dulu 3 undang-undang tadi. Baru kemudian harta amanah dapat dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk membangun negerinya. Lebih ekstrim lagi, malah para sesepuh harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti mensyaratkan perlunya kementerian tersendiri yang secara khusus mengurusi harta dan aset bangsa Indonesia, sehingga ada pertanggungjawaban yang luar biasa. Sebab aset tersebut ada di dalam negeri dan juga ada di luar negeri.